Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Rabu Pekan Biasa ke-30 tahun B-genap. Dalam Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30, Yesus berkhotbah tentang pintu yang sempit. Atas pertanyaan bernada pesimis, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus mengajarkan perintah untuk berjuang melalui pintu yang sempit sebelum pintu itu ditutup. Jalan menuju keselamatan itu bagaikan melewati pintu yang sempit, bahkan seperti lubang jarum, yang menggarisbawahi pentingnya berjuang dengan keras. Sikap menolak untuk berjuang melalui pintu yang sempit bisa berakibat fatal, yaitu pintu ditutup. Ayat 25. Dengan frasa telah menutup pintu dimaksudkan bahwa kesempatan untuk bertobat dan menghasilkan buah pada waktunya telah ditutup. Namun yang harus diingat, Yesus adalah pintu keselamatan itu sendiri. Yohanes 10 ayat 9. Yesus bukan seperti pintu yang sudah ditutup atau tertutup, melainkan pintu yang siap dibuka. Wahyu 3 ayat 8. Jika diketuk oleh doa permohonan orang-orang beriman. Yesus juga pintu yang diketuk-ketuk oleh orang yang minta dibukakan. Tetapi mereka tidak pernah menjalin relasi akrab dengannya, sehingga mendapat jawaban, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang." Walau orang-orang itu berlaku so akrab, ayat 26, tetapi Yesus bersikukuh menolak mereka dengan pengusiran bernada keras karena mereka adalah pelaku kejahatan. Ayat 27. Di sini jahat berarti menolak untuk mengimani Yesus. Itulah kejahatan teologis, bukan kejahatan moral, bukan sekedar masalah yang terkait baik buruk. Siapa yang dimaksudkan Yesus dengan yang terakhir dan yang terdahulu? Pada umumnya, para ahli menjelaskan bahwa yang terdahulu adalah bangsa Yahudi dan yang terakhir adalah bangsa non-Yahudi yang karena iman menjadi keturunan Abraham. Injil hari ini mengajarkan bahwa keselamatan diperuntukkan bagi setiap orang yang rela melewati pintu yang sempit, yakni orang-orang yang hidup dari iman sebagaimana Abraham. Dalam kamus keselamatan, tidak ada lagi Yahudi atau non-Yahudi, seperti dikatakan Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sungguh benar adanya. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.